Halo, selamat pagi semuanya anak di kami kelas 9. Gimana kabarnya pagi hari ini, anakku? Sehat? Oke, Bapak berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan yang pasti tetap semangat ya. Oke, anak didik kami kelas 9. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran prakaryanya. Di topik kita pada pagi hari ini, anakku, yaitu komoditas ikan konsumsi. Nah, di ah, saya mau apa ya, mau menyinggung materi yang lalu. Masih ingat tidak, anakku? Masih? Oke, jadi materi kita yang lalu itu apa? Oke, benar ya. Jadi materi kita itu adalah minggu yang lalu, yaitu mengenai sistem kendali. Nah, jadi kalau dikatakan sistem kendali, berarti sistem yang mengendalikan perangkat elektronik, ya, perangkat elektronik baik dekat maupun jauh. Nah, jadi contohnya kemarin itu sudah kita bahas ya, seperti apa namanya, kita mengendalikan AC dengan menggunakan remote AC, televisi dengan remote televisi, kemudian drone dengan remote, kemudian juga apa namanya CCTV dengan smartphone ataupun handphone ya. Oke, kemudian juga apa namanya mobil ya. Oke, itu ya dengan remote juga untuk mengunci ataupun membuka pintu mobilnya. Nah, didik kami itu pertemuan kita minggu lalu ya. Oke ya. Jadi manfaatnya dengan adanya sistem kontrol itu atau remote control itu, kita bisa mudah melakukan pekerjaan kita. Nah, itu materi minggu yang lalu. Nah, jadi Pak, ini materinya kok artinya tentang ikan ya. Oke, jadi perlu kamu ingat nak, muatan dari prakarya itu ada kerajinan, ada apa namanya rekayasa. Jadi rekayasa itu yang kita bahas minggu yang lalu ya, tentang teknologi ya. Kemudian ini kita bahas adalah tentang budidaya ya. Oke. Nah, didik kami, sebelum kita lanjut materinya, Bapak berharap semua sudah mengisi absen dan yang pasti tugas-tugas yang belum siap segeralah diselesaikan. Oke. Sekarang nakku kita lanjutkan materi kita. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, nakku? Mari nakku simak. Oke, tujuan pembelajaran kita, nakku, pagi hari ini ada 4 poin ya. Jadi yang pertama itu harapannya kamu dapat memahami definisi ikan konsumsi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nakku, kamu dapat memahami pentingnya mengkonsumsi ikan. Iya, mengapa kita harus mengkonsumsi ikan? Nah, nanti akan dijelaskan ya. Kemudian, harapannya kamu dapat memahami tujuan budidaya ikan konsumsi. Ngapa sih kita perlu mengembangbiakkan ikan itu? Oke, nanti juga akan dikupas, nak ya. Kemudian yang keempat, kamu dapat memahami jenis-jenis ikan konsumsi. Oke, langsung aku ya. Bagaimana supaya tujuan pembelajaran ini tercapai? Kuncinya adalah fokus. Yuk. Baik, nakku. Oke, jadi ikan konsumsi itu adalah ikan yang lazim atau yang layak untuk kita konsumsi sebagai makanan sehari-hari. Pertanyaannya, nakku, mengapa kita harus mengkonsumsi ikan? Oke ya. Oke, tentu jawabannya adalah karena ikan itu ada kandungan gizinya. Jadi antara lain, uh, ikan itu mengandung gizi, protein, lemak, dan vitamin. Nah, itu dia alasannya mengapa kita memakan atau mengkonsumsi ikan. Oke, nah kemudian yang berikutnya, mengapa kita harus membudidayakan ikan? Oke, di sini ya. Jadi kita perlu membudidayakan ikan atau mengembangbiakkan ikan itu karena memang kita kan mengkonsumsi ikan itu kan secara terus-menerus. Nah, artinya kalau dikonsumsi secara terus-menerus, pasti persediaan ikan itu akan berkurang. Nah, untuk mengatasi itu, nakku, perlulah pengembangan budidaya ikan secara intensif. Artinya kita perlu mengembangkan atau membudidayakan ikan itu secara berkelanjutan, secara terus-menerus supaya kebutuhan kita akan ikan itu terpenuhi. Ya, memenuhi kebutuhan. Jelas, nakku ya? Oke. Nah, sekarang, nakku, kita bahas dulu tentang apa namanya kandungan gizi tadi ya. Itu ada protein, lemak, dan vitamin dalam ikan itu. Nah, itu sebabnya tadi kita harus makan ikan. Oke. Nah, kita teruskan, aku. Nah, ini protein. Nah, jadi protein ikan itu
sangat mudah dicerna dan mengandung berbagai asam amino yang sangat bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan sel otak, khususnya jika dikonsumsi oleh balita. Jadi nakku, protein yang ada pada ikan itu bermanfaat merangsang pertumbuhan sel otak kita ya. Dan sangat bagus sekali jika dikonsumsi oleh balita, bayi bayi ya. Bayi ya. Oke. Kemudian yang kedua, lemak. Jadi ternyata lemak itu tidak hanya ditemukan pada daging tapi juga pada ikan ya. Oke, jadi asam lemak ikan merupakan asam lemak esensial yang sifatnya tidak jenuh. Jadi memang asam lemak ikan itu merupakan asam lemak yang penting. Oke, esensial. Nah, oke. Nah, apa manfaat lemaknya ini bagi kita? Tentu untuk mempertahankan kesehatan tubuh kita. Ya, mempertahankan kesehatan tubuh kita. Atau boleh katakan ini juga menjaga stamina tubuh kita. Kemudian menjaga kestabilan kadar kolesterol. Oke nak ya. Oke, itu dia manfaat protein di ikan untuk kita, lemaknya juga ya. Oke, sekarang kita teruskan. Oke, vitamin. Nah, jadi ternyata ikan itu juga mengandung gizi dalam bentuk vitamin ya. Oke, ada vitamin A. Jadi kalau vitamin A itu berarti dia vitamin itu berfungsi untuk membantu kesehatan mata, kan begitu ya. Oke, kemudian vitamin D berarti ini vitaminnya membantu kesehatan tulang dan gigi. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang C, vitamin B6. Nah, oke, jadi vitamin B6 ini seperti yang disampaikan tadi ya, ini membantu apa namanya? Membantu perkembangan otak ya, membantu perkembangan otak atau meningkatkan fungsi otak, itu maksudnya dia. Kemudian juga mencegah penyumbatan sel darah. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ada vitamin B12. Jadi vitamin B12 ini gunanya untuk membentukkan protein. Kemudian juga ini untuk membentukkan jaringan. Jadi juga mencegah yang namanya juga anemia ya, mencegah anemia. Oke ya. Oke, jadi dan masih banyak lagi fungsi B6 dan B12 ini. Nanti boleh anak didik kami telusuri lebih lanjut ya dari berbagai sumber, contoh dari internet nakku ya. Oke, sekarang kita teruskan nakku ya. Itu gizi yang ada pada ikan. Ada protein, ada apa namanya yang kedua tadi, ada protein itu yang pertama tadi nakku ya. Kemudian ada lemak, kemudian ada vitamin. Nah, ada 3 nakku. Nah, jadi ketiga gizi ini sangatlah membantu apa namanya kesehatan kita. Oke, jadi memang kita sangat-sangat perlu makan ikan. Oke. Nah, sekarang kita bahas nakku jenis-jenis ternak ikan konsumsi. Nah, jadi kita bahas dulu ikan itu ada ikan konsumsi berdasarkan tulang penyusunnya. Oke, contohnya apa nakku? Ada ikan mujair, ikan bandeng, ikan salmon, dan ikan tuna. Nah, itulah ikan konsumsi berdasarkan tulang penyusunnya nakku. Ya. Oke, yang kedua, ikan bertulang rawan, contohnya ikan pari. Oke, ikan pari ya, contohnya ikan pari. Nah, oke. Sekarang kita teruskan nakku ya. Oke, sekarang yang mau kita bahas adalah jenis ikan berdasarkan habitatnya atau lingkungan hidupnya. Tentu ada 2 kan. Ada ikan yang hidupnya di air tawar. Ada yang ikan yang hidupnya di air laut. Nah, jadi contoh ikan yang hidupnya di air tawar contohnya ikan bandeng. Ini biasa dibudidayakan atau dikembangbiakkan ya. Ikan mas, ikan nila, ikan lele, ikan patin, ikan gurami, dan ikan bawal. Nah, ini banyak diperdagangkan di pajak ya. Oke, ikan tawar. Oke, baik juga ikan air laut nakku ya. Oke, sekarang kita teruskan nakku ya. Nah, kemudian untuk ikan yang hidupnya di laut, contohnya ikan tongkol. Oke. Ikan belanak, ikan baronang, ikan kakap, dan ikan tuna. Jadi ini masih banyak nakku. Nanti boleh kamu tambahkan. Ada ikan yang namanya ikan dencis. Oke. Oke ya. Jadi masih banyak lagi jenis-jenis ikan laut ini. Nah, sekarang kita teruskan nakku. Oke.
ikan air payau. Nah, tadi ada ikan hidupnya di air tawar. Oke. Ada hidupnya di air laut. Nah, ini ada ikan air payau. Air payau itu maksudnya bagaimana? Ya, artinya itu adalah air campuran air tawar dan air laut yang kadar garamnya 0,5 sampai 30 gram. Nah, seperti itu dia anakku. Oke. Contohnya ikan bandeng. Ya, ikan bandeng anakku ya. Oke. Yang berikutnya anakku kita bahas tentang penentuan komoditas ikan konsumsi. Nah, intinya di sini kita membahas tentang kriteria atau ciri-ciri ikan yang hidup di air tawar. Untuk ya, tapi layak untuk kita konsumsi nak ya. Ikan konsumsi. Nah, ikan mujair jadi bahasa latinnya itu Prechromis mosambicus. Ya. Ikan mujair memiliki bentuk badan pipi, bisa diperhatikan aku ya, dengan warna abu-abu, coklat dan hitam. Nah, bisa diperhatikan di gambar nak ya. Oke, sekarang kita teruskan. Ikan lele. Jadi bahasa latinnya Clarias batratus. Jadi habitat ikan lele di sungai dengan arus air yang tenang, seperti di rawa, telaga, waduk, dan sawah yang tergenang air. Ikan lele bersifat noktural, yaitu aktif bergerak mencari makanan pada malam hari. Nah, ikan lele ini nakku, ini dia bisa hidup di apa namanya air yang bersih, air yang kotor, dia bisa hidup ya. Airnya tenang ya, airnya harus tenang. Jadi tidak perlu air yang mengalir. Jadi berbeda dengan yang air apa namanya ikan yang hidup di air tawar lainnya seperti nila, ikan mas, itu airnya harus bersih dan airnya itu harus mengalir. Maka kadang untuk mensiasati, kalau dia contohnya dibuat dalam suatu wadah, itu dibuat pompa airnya ya, supaya ikannya bisa hidup. Nah, seperti itu nakku. Oke, sekarang kita teruskan nakku ya. Yang C, ikan patin. Bahasa latinnya Pangasius sp. Jadi ciri-ciri ikan patin diantaranya berwarna putih perak. Ya, bisa kita lihat gambar nak. Bentuk tubuhnya panjang, memiliki dua pasang kumis pendek. Nah, jadi ternyata ikannya juga punya kumis. Tidak hanya manusia ya. Tidak memiliki sisik dan sirip. Jadi memang nggak ada sisiknya ya. Oke, siripnya juga nggak ada. Senang berkelompok. Oke, jadi ikan ini senang berkelompok, nakku ya. Oke, jadi habitat ikannya, ikan patin ini bisa ditemukan di sungai, rawa, dan waduk. Seperti itu nak ya. Oke, berikutnya nakku. Ikan gurami, bahasa latinnya Ospronemus gurami. Nah, habitat ikan gurami itu di air tawar, sungai, rawa, pada ketinggian 50 sampai 600 mdpl. MDPL itu singkatan dari apa anakku? Ya, meter di atas permukaan laut ya. Jadi ciri-ciri dari ikan ini dia berwarna kecoklatan ya. Ukuran sirip bawah lebih besar. Memiliki sisik dan sepasang benda yang mirip dengan benang di dekat sirip bagian bawah. Nah, itu juga bisa kita perhatikan pada gambar ini anakku ya. Oke, kita teruskan. Ikan mas. Jadi ikan mas ini nggak asing ya. Cyprinus carpio ini bahasa latinnya. Jadi ikan mas itu merupakan ikan omnivor ya, yang habitatnya di air tawar dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, ini kalau omnivor, herbivora, karnivora, ini di SD sudah belajar ini ya, IPA ya. Jadi kalau omnivora ini hewan pemakan segala ya, tumbuhan juga iya, daging juga iya. Kalau herbivora itu tumbuh-tumbuhan ya, tanaman ya. Kalau karnivora pemakan daging, kan begitu nak ya. Masih ingat ya? Masih? Oke, kalau masih ingat bagus. Yang bukti tidak mengingat ya bolehlah diulang-ulang ya, dicari lagi informasi mengenai itu. Baik nakku, ciri-cirinya antara lain memiliki sisi yang berwarna emas. Nah, coba diperhatikan gambar. Nah, warna emas ya. Ukuran tubuhnya memanjang ya, betul. Dan memiliki kumis. Ya, oke, jadi ada juga kumisnya ya. Oke, sekarang kita teruskan nakku. Ikan nila. Oreochromis niloticus. Inilah bahasa latinnya nakku. Ciri-ciri ikan nila diantaranya memiliki sisi berwarna perak, kehitaman. Ya, perak, kehitaman. Bentuk badannya agak pipih. Ya, agak pipih. Siripnya memiliki duri yang cukup tajam. Ya, ini dia ya. Cukup tajam.
Oke ya. Memiliki duri cukup tajam siripnya ya. Oke, dan hidup secara berkelompok. Oke, itu nakku ya. Nah, yang berikutnya nakku kita bahas ikan konsumsi air laut. Kalau tadi yang tawar yang kita bahas. Apa nama ikannya, bagaimana ciri-cirinya, itu kita bahas tadi, itu yang di air tawar. Nah, yang sekarang mau kita bahas adalah yang di laut. Ikan tongkol, itu bahasa latinnya lah Etinus apinis. Ciri-ciri ikan tongkol diantaranya memiliki kulit yang licin, bentuk tubuhnya seperti torpedo, sirip badannya melengkung, ya, ujung badannya lurus dan di bagian pangkalnya sangat kecil, dan memiliki dua sirip punggung. Nah, bisa diperhatikan di gambar nakku. Ini gambarnya ya. Jadi ikan ini mungkin tidak asing bagi anak didik kami, apalagi kalau pernah suruh membeli ikan di pajak, ya, atau pernah mengkonsumsinya, kan begitu. Oke, atau pernah membersihkannya. Oke, sekarang kita teruskan aku. Ikan kakap. Nah, ciri-ciri ikan kakap merah bersifat karnivor, artinya hewan pemakan daging ya, atau boleh dikatakan dia ikan pemakan daging, ya nak ya. Jadi ini ingat, ini yang di laut ya. Memiliki sisik berwarna kemerah-merahan, bisa dilihat, hidup di perairan dengan kondisi dasar berbatu, serta memiliki badan lebar dan panjang. Nah, juga bisa diperhatikan di gambar nakku ya. Oke, nah sekarang kita teruskan. Ciri-ciri ikan kakap putih. Nah, ini ikan kakap putih bersifat katadromus, yaitu dibesarkan di air tawar dan kawin di air laut. Sehingga ikan kakap putih dapat dibudidayakan di air tawar, air laut, dan tambak. Nah, artinya dia bisa dihidup di air laut, bisa dihidup apa namanya di air tawar. Nah, jadi memang dia ini ada kelebihannya ya. Ikan kakap putih memiliki sisi yang besar, berwarna putih dan bersifat hermafrodit. Oke nakku ya. Oke, sekarang kita teruskan yang berikutnya, ikan tenggiri. Nah, ini di gambarnya nak ya, diperhatikan nak ya. Jadi ikan tenggiri termasuk ikan yang karnivora, pemakan daging. Ikan pemakan daging. Panjangnya mencapai 2 meter. Di bagian samping tubuhnya terdapat garis lateral yang memanjang. Ya, garis lateral yang memanjang ya di bagian samping tubuhnya. Oke. Oke, yang berikutnya. Oke ya. Kemudian di punggungnya terdapat warna biru kehijauan. Nah, itu dia nakku ya, bisa diperhatikan di gambar nak ya. Oke, sekarang kita teruskan nakku. Ikan tuna. Oke. Nah, coba diperhatikan dulu gambarnya nakku ya. Dia mati nak ya. Ikan tuna itu berwarna perak kayak abu-abuan. Bentuk tubuhnya seperti torpedo dengan mulut meruncing ya. Ikan tuna memiliki dua sirip punggung, yaitu sirip yang berukuran kecil dan terpisah dengan sirip kedua. Ya, dua sirip punggung ini ya. Oke, nakku ya, itu ikan tuna ya. Baik, yang berikutnya, ikan konsumsi air payau. Jadi saya katakan tadi air payau itu adalah campuran air tawar dengan air laut. Ya, tentu dengan apa namanya kadar garamnya itu 0,5 sampai 30 kan begitu ya, 30 gram. Nah, ikan bandeng ya, ini ikan bandeng. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga ini. Ikan bandeng memiliki sisi berwarna perak. Arah sirip anus menghadap ke belakang. Tidak memiliki gigi, mulutnya kecil, matanya ditutupi selaput bening. Dan bentuk badannya seperti torpedo. Nah, oke ya, diperhatikan gambarnya nah ya. Ikan bandeng merupakan ikan herbivora. Jadi dia ikan pemakan tanaman ataupun tumbuhan ya. Oke, yang ada di air ya, dengan sirip ekor bercabang. Oke, ini dia ya sirip ekornya nak ya. Oke, itu dia nakku, ikan yang hidup di air payau, ikan bandeng ini ya. Oke nakku ya, itu dia materi kita untuk pagi hari nakku. Jadi apa yang menjadi kesimpulan materi pagi hari ini? Dari penjelasan Bapak tadi bisa kalian buatlah kesimpulannya ya nak ya. Itu menjadi tugas kalian. Kemudian dikumpulkan melalui GC. Nah, yang pasti satu kesimpulan yang bisa berikan bahwasanya adalah kita butuh
makan ikan karena ikan itu memiliki kandungan gizi, yaitu protein, lemak, dan vitamin. Itu salah satunya. Nah, nanti untuk kesimpulannya silahkan nanti kami kembangkan. Enak ya? Dikembangkan nakku. Nah, oke nak ya? Nah, kemudian itu tulis tangan, di screenshot, kirim ke GC. Oke nakku ya, terima kasih untuk pagi hari nakku, senang sekali melalui video ini saya berbagi materi ini. Oke nakku, selamat pagi dan tetap semangat.